Nah, sebelah situ pabriknya. Terus ini gudang Canggu, tempat penyimpanan barang-barang yang udah jadi dan mau dikirim. Terus ini tempat tinggal teman saya. Ini di kontainer. Jadi tidak semua TKI Korea itu tinggalnya di aparte atau gisuksa, ada juga yang tinggal di kontainer seperti ini. Nah, ini kontainernya ada dua, tapi setiap satu kontainer itu dibagi lagi menjadi dua ruangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik main nang channel Lenyong Rofi Kompak Korea Ngapak. Di video kali ini saya lagi berada di terminal kota Cheongju. Ini saya sendirian. Rencananya mau ke Gimpo, ke tempat teman saya. Ikutin terus kelanjutan videonya. Ini mau ke loket dulu, mau beli tiket Cheongju Gimpo. Nah, ini tiketnya Cheongju Gimpo Gonghang 13.000. Terus itu platformnya, nggak fokus kameranya. Platform nomor 9 Gimpo Gonghang. Nah, di Korea juga masih diberlakukan social distancing atau jaga jarak. Jadi ini bangku buat nunggu bisnya di lowongin itu. Nah, ini bis saya tujuan Gimpo udah datang, yang ada gambar pesawatnya. Ini juga depannya ada tulisan airport atau tujuan bandara. Ini saya sudah nyampe Gimpo Gonghang. Ini udah di depan bandaranya. Ini saya mau masuk dulu. Ikutin terus kelanjutan videonya. Ya, kita coba masuk ke dalam bandara. Kita lihat-lihat sebentar. Saya udah nyampe. Ternyata bandaranya sepi banget. Ini tujuan saya juga bukan ke sini sebenarnya. Ini cuma saya pas turunnya di Gimpo Gonghang, jadi turunnya di bandara. Ntar transit lagi, naik bis atau naik kereta ntar. Ini mau lihat-lihat dulu sebentar kayak apa dalam bandaranya. Nah, ini bandaranya. Di dalam bandara sepi banget. Ini kalau mau keluar lewat pintu sebelah kiri terus turun. Ini saya juga masih bingung naik bis atau naik kereta. Ntar coba tanya lagi ke teman saya. Ini kalau keluar langsung sih jalur bis, tapi kata teman saya sih tadi suruh turun lagi yang jalur kereta. Perjalanan menuju tempat tinggal Mas Suripto. Ini jalan kaki ke tempat Mas Suripto sekitar 15 menit. Kali ini saya sudah di pabrik teman saya. Ini pabrik pembuatan keran air. Nama pabriknya apa gue di? Samsung Gyeopsa. Ini pembuatan keran air. Nah, kayak gini. Kena gudang ya. Nah, ini gudangnya. Nah, ini kayak gini nih. Pembuatan keran-keran seperti ini.
Ini gudangnya, terus pabriknya di sebelah, nggak terlalu besar sih. Ini tempat tinggalnya masih satu kawasan pabrik, cuma di kontainer ya, tadi malam juga nginep desel-deselan karena disekat-sekat. Itu kontainernya satu tapi disekat lagi loh, kan orang Indonesianya yang kerja ada 4 orang ya sekarang ya. 4 orang. Ada 4 orang, terus ada orang asingnya satu orang Vietnam, tapi orang Vietnamnya nggak di sekitar pabrik, tapi juga sama saja di kontainer. Nah ini saya mau review kontainernya, di dalam kontainernya seperti apa, mari ikuti terus. Ya ini suasananya di dalam pabriknya, itu yang kerja seniornya Mas Surito sama orang Vietnam itu satu, Ajuma. Ini bikinin ulir buat kerannya, ini belum jadi. Sini ukurannya ada yang gede, terus ada yang kecil. Kecil kayak gini. Ya wis dikai urung berarti Max. Wis diulir guys ya. Ini yang udah jadi. Ora dikruman nih. Oh, ini mau dihalusin lagi pinggir-pinggirannya, ini kan masih kasar. Tuh, mesin-mesinnya juga lumayan banyak. Bagiannya nang di Max muter. Mesin-mesinnya kayak gini. Ini harus hati-hati ini karena ini kan dipres, terus ini yang buat bikin ulirnya di sini. Nah, itu kan ada mesin pengepresnya juga, harus hati-hati banget. Ini satu orang juga jalanin 2 mesin. Ini serabut-serabut hasil ulirannya ini yang udah kebuang ya gini. Ini hari libur masih kerja, berarti kalau di Korea itu hitungannya teken atau biasanya dikali 1,5 atau per jamnya itu sekitar 12.500. Sebelah situ pabriknya, terus ini gudang Canggo, tempat penyimpanan barang-barang yang udah jadi dan mau dikirim. Terus ini tempat tinggal teman saya, ini di kontainer. Jadi tidak semua TKI Korea itu tinggalnya di aparte atau gisuksa, ada juga yang tinggal di kontainer seperti ini. Nah ini kontainernya ada 2, tapi setiap satu kontainer itu dibagi lagi menjadi 2 ruangan. Nah sebelah sana orang Cilacap, orang Indonesia. Sini juga orang Cilacap. Terus itu teman saya, terus ini senior teman saya di sebelah sini. Ya mari kita review kontainernya isinya apa aja.
Udah kita masuk langsung disuguhkan dengan ini rak penyimpanan sepatu. Nah tadi saya habis nginep di sini, ini desel-deselan 4 orang sama Mas Habib juga. Terus tadi sama Mas Pardi, terus tuan rumahnya Mas Suripto. Nah ini ada lemari buat pakaian, terus ada meja kecil buat apa ini, parfum. Terus ada kulkas dalam juga, ini kalau ngelak ini ada kulkasnya. Nah terus ada buat manasin banyu, namanya dispenser apa-apa ini. Terus ada obat-obatan ini, tapi bukan obat-obatan terlarang. Ini karena sekarang lagi nggak banyak lemburan, banyak prei, jadi sering ngontal obat biar nggak mumet. Ada Bodrek, ada Paramek, ada Panadol. Terus ini tempat tidurnya gelaran biasa. Terus ada juga pemanasnya, ini karena di kontainer kan, kalau dingin ya dingin banget, kalau panas panas banget. Terus ada apa ini, AC-nya juga. Terus ada sofa ya kayak gini, yang penting tertutup karena kalau musim dingin itu dingin banget di Korea. Terus kita lanjut, dapurnya dan kamar mandinya itu di luar, di dalam cuma buat tidur. Terus ada wifi juga tadi apa ya? Iya ada wifi. Nah, sipal. Itu kucing. Nah ini dapurnya di luar, terpisah dari tempat tidur. Ini yang tuan rumahnya Mas Suripto. Masak apa Mas? Bakwan. Masak bakwan jagung. Ini juga ada temannya Mas Suripto, namanya Mas siapa Mas? Mas Bir. Mas Zubair. Juga punya channel YouTube ya Mas? Alhamdulillah. Iya, namanya apa Mas? Barangkali ntar Bahri yang Zubair. Bahri Zubair. Jangan lupa subscribe juga. Oke bro. Sip. Nah ini dapurnya ada lemari buat nyimpen apa ini? Nah, harta karun, piring, sendok. Terus kompornya juga ijen 1, 2, 3, 4 gue maksudnya. Dapur. Terus ada kulkasnya juga, kulkas yang besar. Tadi yang di dalam kan buat nyimpen minuman ringan. Nah ini buat bahan makanannya di sini. Terus kalau mandi di sini nih, mandinya rame-rame ya Mas. Mandinya rame-rame di sini. Gak ada, karena nggak ada ceweknya di sini, jadi lanang karo lanang ora apa-apa. Nah orang tutup ora apa-apa. Terus ada mesin cucinya juga. Terus ada pemanas ini, karena di Korea kalau musim dingin itu dingin banget. Nah terus kalau mau buang air besar itu enggak di dalam situ yang buat mandi, karena nggak ada apa WC buat buang air besarnya, jadi harus jalan ke sini di belakang pabrik. Nah nih tuh, ini mau nge-review jeding. Nah harus jalan kaki ke sini kalau mau buang air besar. Nih di belakang pabrik persis. Lumayan jauh ini kalau pas musim dingin, perkasa banget. Nih. Nah di sini nih. Atau kalau tadi Mas Suripto bilangnya ini WC cemplung, karena cuma kayak gitu tuh, dan nggak ada buat tisu apa, nggak ada airnya juga, hanya ya tinggal buang air besar aja, tinggal cemplung-cemplung kayak gitu. Namanya juga WC cemplung. Ini kan cuma kayak gini nih bentuknya tuh. Terus kalau yang mau ada airnya atau ada tisunya itu di dalam pabrik. Di sini, di dalam sini, di dalam pabrik. Di dalam pabrik kan ada. Tapi kan ribet.
Kalau pas lagi libur itu harus pegang kunci buat masuk ke WC-nya. Dan ini di belakang pabriknya masih ada sawah. Ini tempatnya paling pojok sih tadi. Ini udah jalan mentok pas di sana. Ini nggak ada jalan akses buat ke sini lagi. Hanya jalan satu tadi lewatin kayak ini ya hutan-hutan gitu. Ya kayak gitulah, banyak suka dukanya juga di sini. Sukanya kayak tempat tinggal, terus air, gas dan lain-lain itu nggak bayar. Tapi tempatnya sih sejuk, suasananya sejuk. Kalau di daerah saya kan itu udah kawasan industri sih, jadi panas, hawanya panas. Kalau di sini juga masih ada kayak itu parit-parit kecil. Biasanya kalau pas musim penghujan itu banyak airnya, banyak ikannya juga. Terus itu udah diuruk lagi, kemungkinan mau dibikin pabrik atau apa itu nggak tahu. Ini dulunya juga sebelah situ sawah kan, sebelah sana sawah. Ini ditandurin pohon cemara apa ini namanya. Nah, ini kalau mau yang buang air besar ada airnya, ini harus masuk ke dalam pabrik. Harus buka tutup pintu pabrik. Nah, di sini baru ada kamar mandi yang ada airnya. Nah, tadi kan di belakang pabrik sini yang WC cemplung. Nah, kalau di sini. Nah, kali ini saya lagi bersama teman saya ini dari Cilacap yang bekerja di daerah Gimpo. Nah, ini kan udah berapa tahun berarti di Korea? Kurang lebih ya 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya. Pas Datang pas bulan apa? Agustus sekarang. Oh, 2 tahun lebih lah ya. Iya. 2 tahun lebih. Nah, ini kan tempat tinggalnya bisa disebut kontainer lah ya. Iya. Nah, selama 2 tahun tinggal di kontainer mesti ada suka dukanya ya. Suka dukanya itu apa kalau boleh tahu? Dari Mas Gali dulu, sukanya apa Mas? Dari sukanya dulu. Sukanya itu kalau di sini di pabrik saya itu masalah listrik, air itu nggak ada biaya Mas. Gratis aja, nggak ada potongannya gitu. Potongan cuma kongkang bohong ya biasa lah. Nah, potongan biasa. Kalau buat kayak tempat tinggal itu nggak ada ya. Nggak ada. Terus dukanya? Dukanya ya kalau musim panas kayak gini ya panas ya kepanasan ya. Alhamdulillah Mas ada AC sih. Ya, terus? Cuma kan kontainer bikinannya tahu sendiri nih dari besi. Iya, besi. Kalau kena panas ya panas. Terus kalau dingin ya kedinginan lah, apalagi di sini. walaupun ada pemanasnya kan ada pemanas ada. ruangannya ya, tapi tetap kerasa dingin ya gitu ya. Kerasa banget. Emang dari besi sih ya gitu ya. Kalau Mas Suripto gimana? Apa sama aja? Ya, sama sih, orang kita satu. Ya kan bukan apa tersendiri Mas Suripto kepriwe lu maksudnya Ya, lu. mungkin sih ya kita nyaman sih orang satu kamar kan. Yang satu penting orang, nyaman gitu. dulu ya gitu ya. Ini nyaman gitu. Dia sukanya juga sama kayak gitu, gratis, nggak ada biaya Iya, bebas. tempat tinggal kayak gitu ya. Terus Alhamdulillah itu. kayak listrik, gas dan lain-lain itu seporeteng lah nganggo lah Mas ya. Nah, kalau kayak saya kan itu tinggal di aparte kan, potongan per bulan itu buat tempat tinggalnya aja itu 100.000 won. Terus belum termasuk biaya listrik, gas dan lain-lain itu kalau hari bulan-bulan biasa itu sekitar 150 sampai 180. Kalau musim dingin itu beda lagi karena pemakaian nalo kayak pemanas ruangan gitu, terus gas juga jalan terus sih sekitar 250 kalau saya itu potongan, dan total potongan semua juga sekitar 400. Kalau sampean berapa potongan per bulan buat semuanya? Paling 160-an dah. 160. 160 per bulan itu cuma dipotong segitu. Kan buat bukmin, tukang bohong sama sodokse, terus yang lain itu paling 160 lah. Ya jadi kayak gitu, tetap ada keunggulan dan ada kelemahannya juga. Jadi nggak semua di Korea itu TKI itu tempat tinggalnya di aparte atau di gisuksa, ada juga yang tinggal di kontainer. Nah, itu tadi juga pengalaman suka dukanya Mas Galih dan Mas Suripto
terus juga yang lain-lain mungkin juga ada lah ya Mas ya, yang banyak di kontainer juga ya. Mungkin kayak gitu aja video review dari saya. Kalau suka video ini ya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau nggak ya suka, matur suwun sudah mau menonton. Share ya guys. Oke, salam kompak. Oke, Salam kompak. Korea Ngapak. Oke. Tuh Mas dia